Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat. Ya. Oke, kita akan Halo, Nak. Bisa dilihat PPT saya? Belum, Lihat. Belum ya? Belum ada. Bisa dilihat, Nak? Bisa, Umi. Oke. Bisa, Umi. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas materi yang masih berkaitan tentang negara, yaitu Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Kemudian, siswa mampu mendeskripsikan pengertian bangsa dan negara, serta siswa mampu menjelaskan hakikat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang kedudukan warga negara, maka kita akan membahas bagaimana kedudukan warga negara itu kaitannya dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebenarnya apakah yang dimaksud manusia sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial? Siapa yang bisa kasih komentar, Nak? Sebelum kita masuk ke penjelasannya. Ada? Kalau makhluk individu itu manusia yang lebih mementingkan dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia yang mementingkan dirinya sendiri kalau makhluk individu. Iya. Ada yang lain? Itu makhluk individu. Kalau sosialnya? Kalau makhluk sosialnya itu siapa ini? Siva? kami. Oh iya. Apa nak makhluk sosial? Bisa hidup dengan sendiri, perlu bantuan dari orang lain atau peran dari orang lain. Iya, berarti makhluk yang tidak bisa hidup sendirian ya. Jadi dia harus membutuhkan orang lain seperti itu. Ya, kita lihat. Apa nih? Sorry ya, Nak. Nah, jadi hakikat manusia itu adalah manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi katanya ciri-cirinya itu manusia sebagai makhluk individu adalah manusia itu cenderung bertindak mementingkan diri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Yang kedua, manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang terdiri dari jiwa dan raga serta dilengkapi potensi ataupun kemampuan akal, pikiran, dan perasaan yang berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya. Ya tentu kita walaupun sama gitu kan, tapi pasti akal kita, pikiran, perasaan kita itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Seperti itu ya. Nah, manusia sebagai makhluk sosial yaitu adalah makhluk zoopolitikon. Pernah dengar ya? Zoopolitikon yaitu makhluk yang pada dasarnya dia ingin berkumpul bersama ataupun ingin berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Ya, yang kedua adalah jadi dalam kehidupannya manusia itu selalu membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Itu enak ya. Jadi itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lain seperti misalnya hewan ya kan. Kalau manusia itu secara sosialnya pasti dia sangat membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita lanjut. Nah, jadi makhluk sosial itu selalu ingin berkumpul ya kan, bisa dilihat ini
gambarnya dengan sesama manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Nah, jadi kita masuk ke dalam pengertian bangsa. Jadi, menurut ahli Ernest Renan dari Prancis, bangsa adalah sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang sama. Itu dia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa itu menurut hukumnya adalah rakyat ataupun orang-orang yang berada di dalam suatu masyarakat hukum yang terorganisir dan berdaulat. Artinya apa? Terorganisir dan berdaulat. Artinya di sini ada kedudukan pemerintahannya. Jelas dia, ya, yang dipimpin oleh suatu pemerintah yang berdaulat. Jadi tidak bisa masyarakat asing misalnya masuk ke dalam wilayah negara lantas dijadikan sebagai rakyat di sebuah negara tersebut. Tentunya dia memiliki prosedur seperti apa yang kita bahas tentang kedudukan warga negara itu sendiri, gitu ya. Bangsa itu juga memiliki ciri-ciri. Nah, jadi bangsa adalah sekelompok manusia, orang yang memiliki cita-cita bersama yang mengikat dan menjadi satu kesatuan, ya. Itu ciri-ciri bangsa. Jadi sekelompok manusia yang ingin menjadikan bertekad menjadi sebuah bangsa, tentunya dia punya syaratnya, yaitu memiliki cita-cita bersama untuk menjadi kesatuan di sebuah negara. Yang kedua adalah perasaan senasib dan sepenanggungan. Contoh misalnya perasaan senasib dan sepenanggungan, sama-sama misalnya dari wilayah yang sama di sebuah wilayah di sebuah negara, atau contohnya berasal dari sebuah penjajahan yang sama, itu dia senasib dan sepenanggungan. Yang ketiga adalah karakter yang sama, itu dia ya. Selanjutnya adat istiadat ataupun budaya yang sama. Itu dia, biasanya dengan budaya yang sama seseorang itu bertekad untuk membangun sebuah kesatuan, itu tadi yang disebut dengan bangsa. Selanjutnya adalah satu kesatuan wilayah, ya, terorganisir dalam suatu wilayah hukum. Itu tadi ya, Nak, ya, ciri-cirinya. Nah, sekarang unsur-unsur terbentuknya bangsa. Jadi sebuah bangsa itu tentunya memiliki keinginan-keinginan yang mana akhirnya mereka bisa membentuk dirinya menjadi sebuah bangsa yang berdaulat. Yang pertama adalah keinginan untuk mencapai suatu kesatuan nasional. Enak ya. Selanjutnya keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan tanpa ada rasa penjajahan di sini. Selanjutnya adalah keinginan dalam kemandirian dan keunggulan. Artinya unggul untuk bisa bersaing di dunia internasional. Selanjutnya adalah keinginan untuk unggul di hadapan bangsa-bangsa, ini dia. Lain dalam mengejar kehormatan ataupun prestise. Prestise itu berarti nama diri bangsa tersebut di kancah internasional. Ya, unsur-unsur terbentuknya bangsa. Jadi ada 4 ya, Nak, ya. Nah, kita masuk ke dalam pengertian negara. Karena sebuah bangsa, dia tidak akan bisa menjadi bangsa tanpa adanya negara. Jadi harus ada wilayah, wilayah di mana bangsa itu bisa berdiam ataupun bisa bertempat tinggal di sebuah negara itu tadi. Nah, apa pengertian negara? Jadi negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia dalam wilayah tertentu. Ya. Jadi manusia atau masyarakat dalam wilayah-wilayah tertentu disatukan dalam sebuah negara terbentuknya. Nah, kita lihat apa unsur-unsur terbentuknya negara. Nah, jadi unsur-unsur terbentuknya negara itu ada 2, Nak. Secara konstitutif dan secara deklaratif ataupun tambahan. Nah, secara konstitutif kita lihat, yang pertama sebuah negara itu bisa terbentuk, yang pertama dia harus memiliki rakyat ataupun masyarakatnya, bangsanya, ya. Harus ada rakyatnya dulu. Kemudian harus ada wilayah, ya. Kalau nggak ada wilayah maka tidak akan bisa terbentuk suatu
negara. Nah, ketika ada rakyat, ada wilayah, maka perlu apa? Seseorang ataupun sekelompok orang yang bisa memimpin, ya kan, ataupun memerintah. Maka dia harus memiliki unsur pemerintahan yang berdaulat, gitu ya. Karena kan tidak mungkin ada wilayah, ada negara, tapi tidak ada sekelompok orang yang memimpin. Nah, jadi untuk unsur konstitutif ini, ini sudah bisa dijadikan, ini adalah unsur pokok. Jadi ini sudah bisa dijadikan pedoman bagi suatu negara untuk membentuk negara tanpa adanya unsur deklaratif ataupun unsur tambahan. Ini hanya unsur tambahan saja, Nak. Nah, unsur tambahannya apa tadi? Pengakuan dari negara lain. Ya, jadi pengakuan dari negara lain juga ada dua macam bentuknya, secara de facto dan secara de jure ataupun de jure. Nanti kita bahas. Nah, jadi saya katakan sebuah negara itu sudah bisa berdiri ataupun ada dengan adanya unsur ini tadi ya, unsur pokok ataupun unsur konstitutif. Kenapa? Ya, karena ini sudah menjadi unsur pokoknya, Nak. Jadi unsur tambahannya ini hanya tambahan, tanpa ada deklaratif, unsur deklaratif, sebuah negara sudah bisa berdiri. Ini hanya tujuannya untuk agar sebuah negara tersebut bisa lebih dikenal oleh negara lain, itu dia, di segi dunia internasional. Tetapi tanpa dari pengakuan dari negara lain, sebuah negara jika ingin membentuk negara dengan 3 unsur ini saja sudah cukup, sudah bisa, gitu ya. Nah, sekarang Indonesia yang mana gitu ya? Kira-kira Indonesia yang mana, Nak? Ya, Indonesia alhamdulillah sudah diakui di dunia internasional dengan kedua unsur ini, unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Jadi ada beberapa negara yang hanya memiliki unsur konstitutif saja, seperti Palestina, nah itu dia. Hanya memiliki unsur konstitutif. Jadi ada beberapa negara yang tidak mengakui. Jadi pengakuan dari negara lain itu penting, tapi bukan merupakan unsur pokok yang harus dikategorikan sebagai terbentuknya sebuah negara. Saya dipahami ya? Bisa? Bisa Umi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi yang pertama adanya rakyat. Nah, rakyat ini juga terbagi atas beberapa kategori ya, Nak ya. Jadi rakyat di sini adalah semua orang yang berada dan berdiam dalam wilayah negara tertentu. Nah, rakyat ini juga terbagi atas 2 kategori. 4 sebenarnya ya. Penduduk dan bukan penduduk, tapi ini Umi saya pisahkan saja, penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara. Ya. Kalau penduduk dan bukan penduduk ini siapa ya maksudnya ya, Nak ya? Bisa ini. Semalam kan kita sudah bahas tentang kedudukan warga negara. Saya coba ya, Mi. Oke. Abdi, Mi. Iya. Kalau penduduk itu orang yang asli lahir dari negara itu, Mi. Sedangkan bukan penduduk itu dia yang orang asing tapi udah menjadi warga negara itu, Mi. Itu, Mi. Orang asing tapi sudah menjadi warga negara. Misal, iya. Apa perbedaannya dengan warga negara dan bukan warga negara jadinya, Abdi? Ya, kalau warga negara, Mi, dia udah mencakup semua, Mi, dan bukan warga negara, orang asing yang hanya bertinggal gitu, Mi, atau menginap. Iya. Oke, untuk pengertian warga negara dan bukan warga negara sudah benar. Umi jelaskan lagi ya sedikit supaya lebih mantap dia penjelasannya. Jadi terima kasih untuk Abdi sudah hampir benar, Nak. Jadi untuk penduduk dan bukan penduduk ini adalah orang-orang yang mendiami suatu wilayah tetapi dia bukan menjadi bukan menjadi warga negara di suatu negara tersebut. Nah, contohnya siapa? Kalau penduduk itu, Nak, orang yang dia datang ke Indonesia, ya kan, atau kita langsung contohkan saja negara kita, Indonesia. Jadi orang yang dari luar datang ke Indonesia dengan tujuan menetap, gitu ya, menetap dengan jangka waktu yang lama, dengan tujuan apa? Dia memiliki tujuan tertentu untuk menetap di sini. Contoh misalnya ingin bekerja, seperti itu dia. Ingin bekerja yang paling utama, karena bekerja itu kan sifatnya jangka panjang ya. Itu pengertian dari penduduk.
Sementara bukan penduduk adalah orang asing yang datang ke Indonesia, tapi dengan tujuan tidak menetap. Artinya tidak menetap dalam jangka waktu yang lama di Indonesia. Contohnya siapa? Contohnya misalnya turis, ya kan, para wisatawan. Ataupun misalnya orang-orang yang hanya datang berkunjung. Contoh misalnya hanya berkunjung mengunjungi keluarganya di Indonesia. Itu dia bukan penduduk karena dia tidak mendiami, tidak menetap. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Iya. Nah, kalau warga negara dan bukan warga negara tadi penjelasan Abi sudah mantap. Jadi warga negara itu tadi dia orang-orang Indonesia maupun orang asing yang telah disahkan berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan dia memiliki hak dan kedudukan di suatu negara tersebut, ya kan? Kalau bukan warga negara berarti dia orang asing, ya hampir sama dengan bukan penduduk tadi ya. Orang asing yang dia datang ke Indonesia dengan tujuan tertentu, bukan warga negara. Itu dia. Contohnya siapa ya? Sama ya, nak turis juga ya, turis asing ya. Itu dia. Nah, kalau penduduk ini bisa masuk ke, dia mendiami dalam jangka waktu yang lama pekerjaan. Contoh duta dan konsul. Duta dan konsul juga. Nah, penduduk dia bisa, penduduk itu bukan berarti dia bisa menjadi bukan warga negara ya, karena sama kan? Tetapi kalau sudah warga negara, nah dia pasti menjadi penduduk di suatu negara. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Kalau warga negara sudah pasti dia penduduk di suatu negara, ya karena. Tapi kalau bukan warga negara, ya kan, dia bisa jadi penduduk atau tidak bukan penduduk. Seperti duta dan konsul. Ya, bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, wilayah Indonesia. Nah, jadi wilayah Indonesia ini terbagi atas 4 daerah, yaitu daerah daratan, ya kan, wilayahnya, lautan, udara, dan ekstrateritorial. Nah, jadi kalau daratan itu adalah siapa wilayah yang merupakan tempat tinggal ataupun kediaman warga atau penduduknya, ya, daratan. Nah, lautan itu terbagi atas daerah teritorial, zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, dan landas kontinen. Nah, jadi kalau teritorial ini berapa jaraknya? Jadi dia jaraknya 12 mil ya, karena dari jadi kalau kita ini kan garis khayal 12 sepanjang 12 mil dari garis pantai lepas, itu dia, laut lepas teritorial 12 mil. Nah, jadi bagi kedua negara yang berbatasan dengan negara lain, jadi garis teritorialnya jika dia misalnya wilayah negara itu garis khayal pantainya tidak lebih dari 24 mil, maka bagaimana cara mengukur sebuah negara A dengan negara B, maka dilihat dari garis titik tengahnya. Diambil dari garis titik tengahnya, sama-sama harus 12 mil ke negara A dan 12 mil ke negara B. Misalnya negara Indonesia dengan Malaysia itu yang berdekatan, karena negara kita kan sangat berdekatan dengan Malaysia. Jadi dilihat dari garis titik tengahnya diambil, garis khayalnya. Bisa dipahami ya? Sementara ya, zona ekonomi eksklusif itu adalah luasnya garis khayalnya 200 mil dari garis pantai, garis dasar pantai, 200 mil dari garis dasar pantai, ya, zona ekonomi eksklusif. Ini merupakan masih zona daerah ataupun kedaulatan dari negaranya, negara masing-masing. Kalau di lautan ZEE. Nah, zona tambahan itu sama, nak, zona tambahan. Namun dia apa namanya? 200 mil juga. Itu untuk zona tambahan di laut kapal-kapal internasional yang melintas, itu dia. Nah, kalau daerah sini sudah daerah internasional.
Nah, sementara landas kontinen itu 200 mil. Kalau yang lain melihat dari garis dasar pantai, kalau ini kedalaman lautnya 200 mil ke bawah landas kontinen, gitu ya. Nah, sementara udara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan permukaan laut teritorial. Nah, itu termasuk ke dalam wilayah udara kita, udara negara, sebuah negara. Sementara ekstrateritorial adalah wilayah yang terletak di negara lain. Itu dia. Yang mana itu? Nah, itu kenapa ada wilayah yang terletak di negara lain? Contoh misalnya, bagi warga negara yang ditugaskan menjadi duta dan konsul, itu dia masuk ke dalam ekstrateritorial. Jadi wilayah yang terletak di negara lain, tapi menjadi bagian wilayahnya, menjadi bagian wilayah kekuasaannya, begitu ya sifatnya. Jadi ini bukan secara fisik itu menjadi bagian dari negara kita, tetapi dia sifat dari ekstrateritorial tadi, kedudukan warga negaranya di negara lain. Itu ya, Nak. Selanjutnya adalah pemerintah yang berdaulat. Jadi pemerintah yang berdaulat ini adalah gabungan dari semua lembaga negara, itu dalam arti luasnya ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu dia, unsur dari negara, terbentuknya negara. Nah, jadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jadi sifat-sifatnya dia asli, tidak berasal dari kekuasaan lain, itu harus memang kekuasaan dari pemerintah itu sendiri, permanen, kekuasaan yang ada selama negara itu berdiri, kemudian sifatnya ya tunggal, satu-satunya kekuasaan dan tidak terbatas, ataupun tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Kita lanjut. Nah, ini pengakuan dari negara lain. Ini pengakuan dari negara lain terbentuknya dua ya, secara de facto berdasarkan kenyataan dan secara de jure berdasarkan hukum internasional. Ya. Kenyataannya itu maksudnya seperti apa? Ada negaranya, Nak. Pengakuan dari negara lain tuh. Negaranya ada, tetapi secara hukum banyak negara-negara yang dia tidak diakui oleh negara lain secara hukumnya. Artinya hukum pada saat dia merdeka itu tidak terakui. Makanya banyak negara dia yang hanya diakui secara de facto-nya saja, atau yang hanya kebanyakan seperti itu, secara de facto-nya saja yang ada kenyataannya, seperti Palestina. Secara de jure-nya, hukumnya belum. Kita juga sempat seperti itu, Nak, Indonesia. Awal merdeka, kita belum langsung diakui secara de facto dan de jure. Nah, karena Belanda itu, kalau kita lihat sejarahnya, Belanda itu sempat meragukan kemerdekaan kita ya di tanggal 17 Agustus itu. Itu dia. Nah, jadi pentingnya pengakuan dari negara lain itu adalah adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup baik yang timbul dari kudeta maupun intervensi dari negara lain. Gitu ya. Jadi makanya pentingnya pengakuan itu. Yang kedua adalah negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Nah, jadi keuntungan sebuah pengakuan dari negara lain, kita itu bisa gampang untuk melakukan hubungan kerjasama. Maka negara itu akan sangat terbuka dan sangat menerima gitu dengan kehadiran sebuah negara yang memang diakui secara de facto dan de jure-nya. Seperti itu dia. Contoh misalnya hubungan kerjasama di bidang perdagangan, seperti itu dia ya, ekspor impor ya kan, jual beli, kita kan masih banyak memakai produk-produk impor dari negara lain. Itu jadi ada kemantapan bagi negara lain untuk misalnya melakukan hubungan kerjasama. Itu ya. Nah, jadi setelah terbentuknya negara, maka kalau kita kita tarik garis besarnya, maka sebenarnya yang paling utama ini adalah bagaimana kita memahami sebenarnya sebuah negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pengertiannya itu tentu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, jadi kita berbentuk republik. Dengan bentuk republik berarti Indonesia adalah negara yang kita memiliki negara yang demokrasi, di mana
pegangan utama kita itu berdasarkan fondasinya oleh rakyat. Ya. Jadi rakyat itu merupakan kedaulatan tertinggi. Nah, tujuan dan fungsi NKRI, gitu ya. Jadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia pasti negara kita ini memiliki tujuan dan fungsinya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh sebuah negara, ya kan? Yang pasti tujuan kita itu sudah tertuang di dalam apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, ya, karena itu menjadi tujuan sebuah negara Indonesia. Nah, ini dia tujuannya. Jadi tujuannya itu adalah melindungi segenap bangsa, ya kan, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini yang merupakan tujuan dari NKRI menurut Undang-Undang Dasar 1445 alinea keempat. Fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, jadi dia harus bisa melaksanakan penertiban. Jadi penertiban yang diminta di sini adalah penertiban terhadap hukumnya. Gitu ya. Agar apa? Agar sebuah masyarakat di sebuah negara, kita khususnya di Indonesia, bisa tertib, aman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya bisa mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Selanjutnya, untuk masalah pertahanannya juga fungsinya, kemudian bisa menegakkan keadilan. Gitu ya. Nah, dengan adanya fungsi dan tujuan tadi, maka bisa terbentuknya sebuah semangat kebangsaan. Ya. Yang semangat kebangsaan itu ditandai dengan dua paham, itu artinya. Dua paham, yaitu paham nasionalisme dan patriotisme. Jadi, diharapkan semua masyarakat itu memiliki paham nasionalisme dan patriotisme yang tumbuh di dalam diri kita masing-masing. Nasionalisme adalah paham ataupun ajaran untuk mencintai bangsa, sementara patriotisme adalah sikap seseorang untuk cinta tanah airnya. Ya, ini bukan berarti kalau kita membeli produk lain kita nggak cinta Indonesia, ya, karena ya, jadi cinta tanah airnya seperti apa? Ya, kita sebagai seorang siswa seperti kalian, itu kita benar-benar belajar untuk bisa mengharumkan nama bangsa, gitu ya, membuat bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang besar khususnya, dan terlebih lagi untuk bisa dikenal di dunia internasional, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada nak? Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Untuk seluruh kelas 12 sudah bisa dipahami? Alhamdulillah Udah, Mi. Ya, coba Umi tanya dulu dengan satu orang siswa ya. Kalau memang sudah paham ya. Fauza ada Fauza? Muhammad Fauza? Iya? Bisa didengar suara saya ya, Nak ya? Bisa, Mi. Iya. Saya mau tanya, nah tadi kan kita sudah membahas tentang unsur-unsur terbentuknya negara, ya kan? Tadi ada secara konstitutif dan deklaratif. Coba sebutkan secara konstitutifnya apa dan deklaratifnya apa, Nak? Kalau konstitutif itu, Mi, Ya. ada rakyat, Mm-mm. ada wilayah, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Iya. Kalau deklaratif itu ada pengakuan seperti de facto dan de jure. Ya. Oke, pengakuan itu terbagi dua, ya kan? Pengakuan dari negara lain, ya kan? Pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de De jure. jure. Ya, oke. Saya rasa sudah paham. Iya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami, ya kan? Satu orang lagi lah ya, Nak ya. Debbie ada di sini, Debbie? Ada, Mi. Iya, Debbie. Untuk Debbie, pertanyaannya, jika sebuah negara tidak diakui secara unsur terbentuknya negara tidak ada secara deklaratif, itu kan tidak masalah gitu ya, Nak ya. Tapi apa kira-kira tujuan dari ataupun keuntungan sebuah negara jika dia memiliki unsur tambahan deklaratif tadi?
Apa, Debbie? Apa, Nak? Halo, Debbie. Halo, Mi. Iya. Bisa didengar tadi, Nak, pertanyaan saya, Nak? Saya lupa, Mi, jawabannya. Ada yang bisa bantu kira-kira? Saya, Mi. Oke, siapa? Namanya? Iya. Isdriani, Mi. Oke, Isdriani. Jadi, Mi, kalau misalnya suatu negara itu sudah diakui dalam cakupan internasional, maka negara tersebut bisa dengan mudah melakukan kerjasama dengan negara yang lainnya, Mi. Iya, itu salah satu keuntungan sebuah negara itu diakui secara unsur deklaratif ya, Nak ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat, tetap semangat. Terima kasih, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.